NIM 25-004. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu fisika terapan. Jadi fisika terapan adalah ilmu yang mempelajari dan mengamati fenomena alam melalui eksperimen, kemudian dideskripsikan secara kuantitatif. Kuantitatif berarti menggunakan pengukuran standar sebagai pembanding. Cabang utamanya dibagi menjadi fisika klasik, mekanik, termodinamika, optik, dan lain-lainnya. Dan fisika modern, relativitas, mekanik, kuantum. Besar dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai. Besaran pokok, besaran dasar yang tidak dapat diturunkan menjadi besaran lain. Sedangkan besaran turunan, besaran yang satuannya ditetapkan berdasarkan satuan-satuan besaran pokok. Adapun 7 besaran pokok dan satuan dan besaran pokok panjang meter, m, massa kilogram, kg, waktu sekon s, arus listrik ampere, suhu Kelvin K, jumlah zat mole, intensitas cahaya, satuan dan sistem satuan. Satuan baku, satuan yang menghasilkan hasil pengukuran yang sama meskipun digunakan oleh siapapun, misalnya meter, kg, sekon. Satuan tidak baku, satuan yang menghasilkan pengukuran berbeda jika digunakan oleh orang yang berbeda, misalnya jangka, pastel, dan depa. Adapun materi yang kedua yaitu fluida statis. Fluida statis adalah ilmu fisika yang mempelajari sifat zat air, cair, dan gas ketika mereka berada dalam keadaan diam. Konsep dasar tekanan merupakan hasil dari gaya tekanan yang bekerja pada suatu permukaan. Massa jenis merupakan ukuran seberapa padat suatu fluida. Ini mengacu pada seberapa besar massa fluida yang terkandung dalam volume tertentu. Tekanan dalam fluida statis. Tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang diberikan oleh lapisan fluida cair di atas suatu titik. Tekanan ini bergantung pada kedalaman titik diukur dari permukaan zat cair dan massa jenis zat cair tersebut. Semakin dalam posisinya, semakin besar tekanan yang dirasakan. Tekanan mutlak atau total. Tekanan yang sebenarnya dialami oleh suatu benda dalam fluida adalah gabungan dari dua hal, yaitu tekanan atmosfer, yaitu tekanan udara di permukaan fluida, dan tekanan hidrostatis. Penerapan pipa U, hukum utama hidrostatika. Pipa berbentuk U yang diisi dua cairan berbeda digunakan untuk memberikan massa jenis kedua cairan. Pada ketinggian yang sama di kedua kaki pipa, tekanan yang diberikan oleh kolom cairan harus sama. Cairan dengan massa jenis yang lebih besar akan memiliki ketinggian kolom yang lebih rendah. Untuk hukum Pascal, prinsip tekanan yang diberikan pada fluida di dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Contoh pengaplikasiannya yaitu prinsip ini digunakan pada dongkrak hidrolik dan rem hidrolik. Gaya kecil yang diberikan pada penambang kecil dapat menghasilkan gaya angkat yang sangat besar pada penampang yang lebih besar. Terus untuk hukum Archimedes, prinsip benda yang tercelup sebagai suatu seluruhnya dalam fluida akan mengalami gaya angkat atau gaya apung. Besar gaya angkat ini sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Fungsi gaya angkat. Gaya ini bekerja ke arah atas mengurangi berat benda di dalam air lebih ringan daripada di udara. Jadi
usaha dan energi. Materi ini membahas bagaimana cara menyebabkan perubahan dan bagian energi dan bagaimana energi adalah kemampuan untuk melakukan perubahan tersebut. Usaha sama dengan kerja. Definisinya yaitu usaha adalah ukuran seberapa besar gaya telah berhasil menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Jika Anda mendorong tembok sekuat tenaga tapi temboknya tidak bergerak, maka usaha yang Anda lakukan adalah nol karena tidak ada perpindahan sama sekali. Sedangkan usaha yang dilakukan oleh komponen gaya yang searah dengan arah perpindahan. Kapan usaha dihitung menjadi nol? Usaha yang dilakukan oleh suatu gaya akan bernilai nol jika gaya yang diberikan tegak lurus membentuk sudut 90 derajat terhadap arah perpindahan. Kapan usaha dihitung negatif? Usaha akan bernilai negatif jika gaya yang diberikan berlawan arah, membentuk sudut 180 derajat dengan arah perpindahan. Contohnya adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gesek yang selalu melawan arah gerakan. Sedangkan untuk energi adalah kemampuan yang dimiliki suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi potensial, energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukan atau posisinya. Energi potensial gravitasi, energi yang dimiliki oleh benda kerja pada ketinggian tertentu. Semakin tinggi posisi dan semakin besar masalahnya, semakin besar energi potensi gravitasinya. Energi potensial pegas, energi yang tersimpan di dalam benda elastis seperti pegas atau busur panah karena diregangkan atau ditekan. Untuk energi kinetik, energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya memiliki semakin cepat benda bergerak, semakin besar masanya, semakin besar energi kinetiknya. Untuk energi mekanik adalah total atau gabungan antara energi potensial dan energi kinetik suatu benda. Untuk hubungan dan usaha dan energi kinetik adalah usaha yang dilakukan pada suatu benda akan mengubah kecepatan benda tersebut. Besarnya usaha yang dilakukan sama dengan perubahan energi kinetik pada benda tersebut. Sedangkan untuk usaha, energi kinetik akhirnya dikurangi energi kinetik awal. Usaha dan energi potensial, usaha yang dilakukan oleh gaya berat pada benda yang berpindah posisi vertikal, misalnya jatuh, akan mengubah ketinggian tersebut. Besarnya usaha yang dilakukan sama dengan perubahan energi potensial benda tersebut. Hukum kekekalan energi mekanik. Prinsip kekekalan dalam sistem tertutup yang ideal di mana gaya gesek akan menghambat udara diabaikan. Total energi mekanik jumlah EK dan EP suatu benda akan selalu konsisten, tidak berubah di setiap titik lintasannya. Jika energi potensial benda berkurang, misalnya benda jatuh, maka energi kinetiknya akan bertambah sehingga total energi mekaniknya tetap. Energi hanya berubah bentuk dari EP menjadi EK. Sedangkan untuk daya adalah ukuran seberapa cepat usaha itu dilakukan. Contohnya, bila dua orang melakukan usaha yang sama untuk memindahkan lemari, orang yang menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu yang lebih singkat berarti memiliki daya yang lebih besar. Daya juga dapat diartikan sebagai perkalian antara gaya dan kecepatan benda saat gaya itu bekerja.